Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilky Aswuri dengan NIM 22851187, Prodi Geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan yang mana untuk memenuhi tugas UAS kepemimpinan. Yang pertama, konsep diri saya tentang kepemimpinan. Menurut saya, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain guna mencapai tujuan bersama dengan mengedepankan nilai-nilai tanggung jawab, integritas, dan pelayanan. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas memberi perintah, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan etos kerja. Kepemimpinan bukan sekedar soal jabatan, melainkan juga tentang seberapa besar dampak positif yang mampu kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua yaitu kesuksesan kepemimpinan yang pernah saya alami. Salah satu pengalaman kepemimpinan yang paling berkesan dan saya anggap sebagai sebuah kesuksesan adalah ketika saya menjabat sebagai ketua remaja masjid di lingkungan tempat tinggal saya. Nah, saat itu kondisi remaja masjid cukup pasif dan kegiatan keagamaan kurang diminati oleh anak muda. Saya melihat hal ini sebagai tantangan sekaligus peluang untuk membangun kembali semangat kebersamaan dan kepedulian spiritual di kalangan remaja, serta menjadikan amal pahala baik untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilannya, saya dapat mengajak kembali remaja-remaja untuk kegiatan keagamaan maupun sosial tanpa adanya paksaan sedikit pun. Yang ketiga yaitu kegagalan kepemimpinan yang pernah saya alami. Salah satu kegagalan kepemimpinan yang pernah saya alami terjadi ketika saya menjabat sebagai ketua pemuda RT di lingkungan tempat tinggal saya. Saya menyadari bahwa kegagalan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pendekatan personal dan komunikasi dua arah. Saya terlalu fokus pada program, tetapi tidak benar-benar memahami kebutuhan dan minat para remaja yang di lingkungan saya. Saya juga kurang membangun relasi emosional dan keakraban yang menjadi kunci utama dalam menggerakkan komunitas kecil seperti ini. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa seorang pemimpin tidak hanya butuh ide dan rencana, tetapi juga harus mampu menyentuh hati orang-orang yang dipimpinnya. Keberhasilan program bukan ditentukan oleh isi proposal, tetapi oleh kemampuan membangun semangat, kebersamaan, dan rasa memiliki. Setelah menyadari hal ini, saya mulai mencoba pendekatan yang lebih informal, seperti mengunjungi atau lebih akrab lagi, ngobrol santai dan mendengarkan apa yang mereka inginkan. Meskipun belum sepenuhnya berhasil, ini menjadi titik awal pembelajaran berharga dalam perjalanan kepemimpinan saya. Kemudian yang keempat yaitu faktor yang berpengaruh keberhasilan dan keadaan faktor yang berpengaruh keberhasilan dan kegagalan terhadap kepemimpinan. Kesuksesan kepemimpinan saya sebagai ketua remaja masjid dipengaruhi oleh pendekatan persuasif tanpa paksaan, kemampuan memahami kebutuhan remaja, serta membangun hubungan emosional dan kebersamaan. Sementara itu, kegagalan saya sebagai ketua pemuda RT disebabkan oleh kurangnya pendekatan personal, minimnya komunikasi dua arah, serta ketidaksesuaian program dengan minat anggota. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa kepemimpinan yang berhasil membutuhkan komunikasi yang baik, empati, dan kemampuan menjalin hubungan yang akrab dengan orang-orang yang dipimpin. Selanjutnya yaitu berdasarkan dua tersebut, jelaskan peran kepemimpinan diri. Peran kepemimpinan diri sangat penting dalam kedua pengalaman tersebut. Saat menjadi ketua remaja masjid, kepemimpinan diri saya terlihat dari kemampuan mengelola niat, menjaga semangat, dan memberi teladan positif. Sebaliknya, saat menjadi ketua pemuda RT, kurangnya evaluasi dan refleksi diri menyebabkan saya gagal memahami kebutuhan anggota. Dari situ saya belajar bahwa kepemimpinan diri adalah dasar untuk memimpin orang lain dengan bijak dan efektif.
yang harus dipikirkan oleh seorang pemimpin dan jelaskan juga apa saja yang harus dilakukan seorang pemimpin. Baik, seorang pemimpin harus memikirkan berbagai hal penting sebelum bertindak, seperti merumuskan visi dan tujuan organisasi, menyusun strategi yang tepat, memahami kebutuhan serta potensi anggota, mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan, serta memikirkan risiko dan solusi alternatif. Selain itu juga, seorang pemimpin juga harus melakukan tindakan nyata, seperti memberikan teladan yang baik, mengomunikasikan visi dan arahan dengan jelas, membangun kerjasama tim yang solid, mengambil keputusan secara bijak, serta mendengarkan masukan anggota dan mendorong partisipasi aktif. Dengan memadukan kepemimpinan, berpikir, dan bertindak, pemimpin dapat menjalankan perannya secara efektif dan membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Jelaskan visi pribadimu, jelaskan misi pribadi, jelaskan tujuan pribadimu, apa sasaran pribadimu. Baik, visi pribadi saya adalah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain melalui kepemimpinan yang berintegritas dan mampu memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Untuk misi pribadi saya, untuk terus mengembangkan diri secara spiritual, intelektual, dan sosial, menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, serta mendorong semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Untuk tujuan pribadi saya adalah membentuk karakter kepemimpinan yang kuat, jujur, dan bertanggung jawab agar mampu membawa perubahan positif, baik dalam kehidupan pribadi maupun organisasi. Kemudian untuk sasaran pribadi saya meliputi aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, menyelesaikan pendidikan dengan hasil terbaik, mengikuti pelatihan kepemimpinan, serta menjadi pribadi yang konsisten dan amanah dalam setiap tanggung jawab yang diemban. Selanjutnya yaitu peran kesadaran dan pemahaman terhadap hukum-hukum semesta dalam kepemimpinan. Peran kesadaran dan pemahaman terhadap hukum-hukum semesta dalam kepemimpinan sangat penting karena membantu seorang pemimpin bersikap bijak, adil, dan selaras dengan nilai-nilai kehidupan yang lebih luas. Pemahaman ini juga mendorong pemimpin untuk berlaku adil, sabar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Ia tahu bahwa segala sesuatu butuh waktu dan usaha yang konsisten, serta menghargai setiap proses pertumbuhan baik dalam dirinya maupun dalam tim yang dipimpinnya. Pentingnya konflik buat kehidupanmu. Nah, konflik sendiri penting dalam hidup saya karena dapat menjadi sarana pembelajaran, pendewasaan, dan refleksi diri. Dari konflik, saya belajar memahami sudut pandang orang lain, mengontrol emosi, serta mencari solusi yang adil dan bijak. Konflik juga membantu saya mengenali kelemahan diri dan memperbaiki cara berkomunikasi atau bersikap. Saya memilih untuk mengelola konflik, bukan menghindar maupun hanya sekedar menghadapi. Menghindari konflik bisa membuat masalah memburuk, sedangkan menghadapi tanpa strategi bisa memperkeruh suasana. Dengan mengelola konflik, saya berusaha memahami akar masalah, mendengarkan semua pihak, dan mencari jalan tengah yang terbaik. Ini menciptakan hubungan yang lebih sehat dan membangun kepercayaan dalam lingkungan sosial maupun organisasi. Sebagai seorang pemimpin adalah nasihat pada dirimu sendiri. Baik, tetaplah rendah hati dalam setiap pencapaian, karena kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang pelayanan. Dengarkan dengan hati, pimpin dengan keteladanan, dan jangan pernah berhenti belajar dari setiap kegagalan maupun keberhasilan. Ingatlah bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya di depan memberi arah, tapi juga hadir di tengah untuk memahami dan di belakang untuk mendorong orang lain maju. Jangan lelah memperbaiki diri, karena kualitas kepemimpinanmu ditentukan oleh seberapa baik kamu memimpin dirimu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan mengenai kepemimpinan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.